Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mr. Roheli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang genres of text, yaitu jenis-jenis teks. Dan teks yang akan kita bahas yaitu sekitar 13 jenis teks. Baik, langsung saja kita bahas jenis teks yang pertama yaitu descriptive text. Nah, apa itu descriptive text? Di sini social function atau main purpose-nya adalah jadi tujuan utama dibuatnya teks deskriptif ini yaitu untuk menggambarkan orang, tempat, binatang ataupun benda secara khusus, ya. Kemudian bidang atau materi yang dipelajari berkaitan dengan penggambaran bagian-bagian, ciri-ciri maupun karakter dan juga mengidentifikasi sesuatu. Kemudian untuk generic structure atau susunan umumnya yang ada dalam paragraf deskriptif ini, yaitu yang di paragraf pertama biasanya berisi tentang mengidentifikasi, ini berupa identifikasi fenomena ataupun latar yang digambarkan. Kemudian di paragraf berikutnya biasanya berkaitan dengan penggambaran dari orang, tempat, binatang ataupun benda yang dibahas, ya. Ini bisa menggambarkan penampakan fisiknya, bagian-bagiannya, ciri-cirinya maupun karakternya. Kemudian untuk grammatical features atau language fokusnya dari teks deskriptif ini yaitu fokus kepada hal-hal yang bersifat khusus, ya. Kemudian penggunaan penggunaan proses atribut dan juga proses mengidentifikasi, ya. Kemudian juga sering menggunakan julukan, ya, dalam kelompok nominal. Dan juga dalam teks deskriptif ini menggunakan tenses berupa simple present. Kita lihat contoh teksnya ya dari teks deskriptif ini dengan judul Sangihe and Talaud. Nah, di sini terdiri dari dua paragraf. Ya, di paragraf pertama itu berisi tentang identifikasi, ya, mengidentifikasi latar maupun fenomena. Kemudian di paragraf kedua yaitu berisi tentang penggambaran, bisa berupa penampakan fisiknya, bagian-bagian, ya, ciri-ciri maupun karakter daripada Sangihe dan Talaud ini, ya. Oke. Di sini bahwa kita lihat di paragraf pertama, ya, kita terjemahkan saja. Pulau-pulau yang ada di pantai utara Manado yaitu bernama Sangihe dan Talaud, ya. Jadi pulau ini, Sangihe dan Talaud ini terlihat membentuk semacam jembatan, ya, dengan pulau-pulau yang paling selatan yang ada di negara Filipina, ya. Kepulauan yang terdiri dari 77 pulau ini yaitu berupa Sangihe dan Talaud ini nampaknya agak sulit, ya, untuk dicapai, ya. Namun dengan menggunakan perahu yang bernama speedboat ini bisa membuat perjalanan dari Manado ini sekitar 6 jam, ya. Kalau kita ke sana ya otomatis ini harus menginap 1 malam atau kembali di hari berikutnya, ya. Nah, kemudian ibu kota administratifnya ini adalah Tahuna yang terletak di Pulau Sangihe besar, ya. Oke, di sini juga ada beberapa hotel yang menawarkan akomodasi bagi para wisatawan. Ada juga rumah tua yang berdesain dari Belanda, ya, yang umurnya tidak diketahui. Itu di paragraf pertama. Ini berkaitan tentang mengidentifikasi apa sih Sangihe dan Talaud ini. Kemudian di paragraf kedua ini berisi tentang penggambaran, ya, bisa menggambarkan fisik, ya, penampakan fisik, bagian-bagian, ciri-ciri maupun karakter. Kita terjemahkan lagi di paragraf kedua.
Nah, kemudian di sebelah selatan Sangihe besar ini ada Pulau Siau ya yang memiliki gunung berapi setinggi 1.800 meter ya, gunung berapi yang menawarkan pemandangan yang indah bagi para pengunjung. Tetapi ya di sana itu tidak ada yang namanya transportasi darat ya untuk mencapai puncaknya ya. Kemudian para pengunjung ini yang ingin mencapai puncaknya ini harus memiliki ya tenaga ekstra ya, karena jalur yang dilalui ini sangatlah menantang ya. Kemudian daerah-daerah daerah-daerah atraksi utama lainnya ini adalah pantai yang benar-benar belum pernah dijajah, belum pernah disinggahi oleh siapapun ya, seperti itu. Namun sayangnya ya tidak ada kapal terjadwal ke pulau-pulau utara itu, dan satu-satunya pilihan adalah menyewa perahu ya, yang tentunya biaya tersebut sangatlah mahal ya. Nah, ini penggambaran tentang Sangihe dan Talaud ya, seperti itu. Dimana di sini dia memiliki gunung berapi setinggi 1.800 ya. Kemudian di sebelah selatan Sangihe besar ini ada pulau yang bernama Pulau Siau gitu ya. Kemudian ada juga di sini pantai-pantai yang belum pernah disinggahi oleh siapapun gitu ya. Nah, ini termasuk bagian daripada penggambaran ya. Dilihat dari bentuk fisik, bagian-bagian, ciri-ciri maupun karakter daripada Sangihe dan Talaud ya. Jadi menggambarkan secara khusus tentang tempat, yaitu Sangihe dan Talaud. Baik, demikian penjelasan tentang teks deskriptif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.